kenapa akhirnya Anda memutuskan saya tetap tidak akan menceraikan istri saya sampai mati. Begitu kata Anda ya? Ya, Anda itulah bisa sharing barangkali apa sih apa jawaban lain atau alasan? itulah sebenarnya yang membuat saya bingung juga sama istri saya yang dalam kondisi seperti ini, yang tidak berdaya, justru malah minta cerai, minta saya menikah dengan orang lain dengan alasan Mbak Nia rela kalau melihat suaminya Mbak Nia harus berdampingan dengan perempuan lain? Asal saya ngelihat dia bahagia, saya pasti akan bahagia, Mbak. Oke. Mbak Nia, suaminya pernah komplain Anda tidak bisa melayani? Nggak pernah, Mas Helmi. Suami saya sangat mencintai saya. Dan Anda pun demikian? Sangat. Wow. Apakah suami Mbak Nia selama ini selalu mendampingi Mbak Nia setiap kali menjalani pengobatan, terapi, dan lain sebagainya? Selalu, Mbak. Selalu. Dia tidak pernah absen dari itu. Selalu bersikap lembut sama Mbak Nia? Banget. Cintanya sama seperti zaman dulu waktu pacaran? Tidak pernah berubah. Untuk saya selalu setia pada anak saya. Oke. Bapak, Ibu mungkin ada yang mau disampaikan soal keputusan yang sudah dibuat sama Mbak Nia. Ini bukan keputusan yang mudah ya, Bu? Saya rasa ini bukan keputusan mudah dan saya pun kaget dengan keputusan anak saya yang pada saat ini saya baru tahu. Tapi dengan penyakit yang memang saya sudah tahu, sudah lama saya tahu, tapi persoalan ini saya baru kali ini saya Betul, Mbak Tia. Baru kali ini kami berdua dengar. Astagfirullah. Ya pemirsa, betapa luar biasanya cinta ya. Oke, Mas Helmi, mungkin kita mau panggil keluarga. Ya, keluarganya dari Mas Indra. Dari Ada Bapak? Mas Indra. Ada Bapak ya, Mas? Pak? Mari. kebetulan bapak kami sudah tidak ada, dan Oh. juga ibu kami sudah tidak ada. Oke. Jadi ini yang hadir adalah? Kami didampingi kakak saya, Oh, kakak. Ini yang mana kakak Anda? Yang Rati, Mbak Rati. Rati, Mbak Rati terima kasih. dengan Ini suaminya Mas Bagas. Mas Bagas. Bagas. Ya. Terima kasih juga sudah bergabung studio. Kita mendapatkan cerita atau episode yang sangat luar biasa. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita sama-sama. Bahwa ternyata cinta itu berkorban. Ya, kita tetap akan mengusahakan yang terbaik. Semoga di luar sana kalau ada terjadi apa-apa Anda bisa belajar dari hal seperti ini. Ya, buang emosi, jangan terlalu ego. Kadang-kadang cinta memang harus berkorban. Sebelum kita tutup segmen ini, ada yang mau disampaikan, Mbak Ri? Saya ingin sekali menyampaikan kepada Nia. Nia, kamu luar biasa. Tetapi, mohon kiranya saya melihat bahwa ini bukan end of your life. No. Cinta itu tidak harus minta cerai. Mbak Nia, Pengorbanan itu bukan harus cerai. Hargailah suami dengan bersama-sama jalan dengan Tasya akan berbunga dan aduh luar biasa. Siapa tahu kamu sembuh sayang. Dan maaf suami nama Indra. Indra sudah menyampaikan dengan tulus hati. Pertimbangkan. Jangan kau putuskan itu. Sebab Allah tidak menghendaki itu. Banyak jalan untuk mendapatkan kebahagiaan. Bukan dengan hal itu. Saya percaya nih ya, kamu dalam bayangan. Kamu dalam suatu sikap yang mau mengalah demi, tetapi sebenarnya tidak perlu. Sangat-sangat tidak perlu. Kiranya juga dari keluarga Indra. Saya yakin juga mensupport ini untuk memberikan yang terbaik bagi Nia dan Tasya. Hal ini luar biasa. Satu anugerah yang telah kau terima, mendapatkan suami seorang Indra seperti Anda ini, justru kau syukuri. Kau mengatakan alhamdulillah bahwa ada seorang laki-laki seperti Indra. Terimalah dia sekarang. Terimalah dia seperti apa adanya. Baiklah. Saya percaya sekali ini akan teratasi. Saya percaya. Oke, terima kasih Mbak Ri. Bu Ina, ada yang ingin disampaikan?
Ya, kalau tadi diawali dengan pertanyaan tentang cinta, cinta kedua pasangan ini, Indra dan Nia, itu dikatakan altruistic love. Altruistic love, Apa itu, Bu? ya, jadi cinta yang betul-betul tanpa pamrih. Cinta yang komitmennya begitu besar sehingga sama sekali tidak memikirkan kepentingan diri sendiri. Walaupun ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Walaupun ada Tidak kebutuhan. masalah itu. Ya. Jadi saya kira betul kata Mbak Rey, perceraian bukan satu-satunya jalan untuk mempertahankan perkawinan ini. Masih Baik. banyak cara. Baik. Tapi kembali lagi keputusan itu ada di tangan mereka berdua. Oke, Kita lihat sama-sama. Ya. Mudah-mudahan malam ini bisa memberikan jalan keluar Jalan terbaik terbaik, bagi mereka ya. berdua. ya alhamdulillah akhirnya kita mempunyai sebuah acara yang penuh dengan cinta ya. Kita menyelesaikan dengan cinta dan Ya. kalaupun harus berpisah, berpisahlah dengan cinta. Baik, Pak Indra sudah selesai mengikuti tes ya, datang kepada kami untuk menyelesaikan persoalan supaya persoalan rumah tangga beliau ini akan terselesaikan dengan baik. Jadi persoalannya adalah istrinya 3 tahun yang lalu terserang penyakit ya, kanker ya. Ya, Diangkat kanker rahimnya rahim. dan sejak itulah tidak bisa lagi melayani sebagai seorang istri. Masih terus pengobatan ya Mas Indra ya Mbak? Ini masih. Masih terus kami jalani sampai Kemo. kemoterapi. Oke. Pernah tapi sang istri justru kekeh gitu ingin mencarikan jodoh untuk suaminya yang bisa melayaninya sebagai seorang istri yang lengkap ya, yang paripurna, tetapi sang suami menolak satu ikatan cinta yang sangat luar biasa. Mas Indra, memang istri Anda sudah tidak bisa melayani sama sekali ya? Sakit? Waktu itu saya maaf kalau saya harus katakan Oke. di sini, saya berhubungan intim, tapi dia merasakan sakit mungkin yang luar biasa. Bahkan saya sendiri sampai nggak tega melihat dia merintih mungkin dengan sakit apa yang dideritanya gitu. Tapi permintaan dia saya tidak akan pernah menyetujui dan tidak akan pernah saya menerima hasilnya karena saya sangat sayang. Baik, Oke, Mas Indra, Hmm. lepas dari masalah kebutuhan biologis, dalam sehari-hari Mbak Nia tetap bisa melayani Mas Indra dalam arti mungkin bicara, ngobrol, nonton TV Memberikan perhatian, sama-sama. Iya, cuman sebatas Kemampuan kemampuan dia fisik saja. ya. Dia tetap menyambut saya pulang kerja dan biasanya ditemani anak saya, putri saya, Tasya. Tasya. Iya, Mas Indra, kita laki-laki kadang-kadang kebutuhan biologis itu datang demikian mendesak gitu ya. Jadi nggak banyak juga suami yang bisa bertahan seperti Anda gitu untuk tidak memberikan apa kesempatan bagi istri Anda. Saya dengar malah istri Anda sempat memilihkan jodoh untuk Anda ya. iya, betul. Barangkali bisa mundur sedikit, apa sih persoalannya di samping cinta, rasa kasihan yang demikian besar, kenapa akhirnya Anda memutuskan saya tetap tidak akan menceraikan istri saya sampai mati. Begitu kata Anda ya. Iya, Anda itulah bisa sharing barangkali apa sih apa jawaban lain atau alasan? itulah sebenarnya yang membuat saya bingung juga sama istri saya yang dalam kondisi seperti ini yang tidak berdaya justru malah minta cerai, minta saya menikah dengan orang lain dengan alasan bahwa dia sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan Oke, biologis saya. Pertanyaan saya justru kenapa Anda tidak mengabulkan permintaan Anda untuk istri Anda untuk diceraikan? Iya, karena dari awal saya sudah bilang bahwa saya sangat mencintai dia. Ada alasan lain? Iya, tidak ada. Oke, saya hargai jawaban Anda hingga saat ini. Saya Mbak- penasaran, saya Hmm. pengen tanya sama tadi Mbak Mas Bagas, Mbak Iya, Ratih. Mas Bagas dan Mbak. Melihat sosok dari adik iparnya kalian, apa sih sebenarnya pendapat kalian tentang Nia? Saya jujur ya, saya baru tahu mereka mau cerai di acara ini. Kami juga kaget. Mereka ini ya seperti adik saya. Tapi justru yang minta Nia. Iya, Ya. makanya nih Mas Helmi saya bingung. Orang berpikir mestinya Iya. Indranya lah yang minta cerai Iya. karena sudah tidak Iya, Mbak. dilayani lagi. Saya bingung karena adik saya ini sangat
setia. Bukan karena saya kakaknya ya, bukan, tapi karena dia ini memang benar-benar laki-laki yang bisa dipercaya, setia, bertanggung jawab. Dan mungkin saking sedihnya ya dia, kami juga punya pengalaman.